Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa sama-sama beribadah sore hari ini dan kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini akan dibaca dari Yunus pasalnya yang kedua. Saya ingin mengajak kita sama-sama memperhatikan di Alkitab kita masing-masing Yunus pasal yang kedua. Saya akan membacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya. Yunus pasal yang kedua, demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang lagi Bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam Bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggikan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca kitab Yunus, sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian secara umum pesan dari kitab Yunus ini adalah berbicara tentang Tuhan mengasihi bangsa-bangsa. Dan inilah alasan Tuhan memanggil para misionaris sepanjang zaman. Inilah alasannya Tuhan menggerakkan gereja-gereja di seluruh dunia untuk bekerja sama dalam misi Allah ini. Yaitu apa? Menyelamatkan bangsa-bangsa. Menyelamatkan mereka melalui Yesus Kristus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali di tahun 2017, saya bersama dengan beberapa anak muda, sekelompok anak muda, kami pergi ke PPMT Sumba. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kami adakan sekolah Injil liburan. Kami membahas kitab Yunus secara penuh. Di dalam 3 hari bahas kitab Yunus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, menarik sekali. Anak-anak senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian dengan cerita Yunus. Pemuda-pemuda di sana juga dalam persiapannya saya bisa melihat mereka enjoy. Lihat wajahnya enjoy kan? Meskipun ada satu yang rambutnya gondrong agak gaya-gayaan gitu tapi dia enjoy banget. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, kami waktu itu sedang buat apa ini? Ikan besar Kami lagi mau buat ikan besar. Memang sebesar orang bisa masuk ke dalam. Bahkan beberapa anak, kami rencana beberapa anak bisa masuk ke dalam. Dan juga pembimbingnya, mentornya masuk ke dalam.
Di dalam ngapain Bapak Ibu Saudara sekalian? Kami ingin secara literally mengajak anak-anak berdoa di dalam perut ikan. Berdoa apa? Berdoa pertobatan. Ya, ini momen yang sangat indah Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mereka sungguh-sungguh ya. Mereka bisa berdoa di dalam. Ya, beberapa anak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, lihat ya, ini juga anak-anak bisa belajar firman Tuhan waktu itu ya. Lumayan Bapak Ibu, ada 100 anak lebih ya di Sumba kami berhasil kumpulkan. Kami belajar kitab Yunus secara eksposisi. Versi untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya, di sana kami juga nyanyi, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin pernah tahu ya lagunya. Yunus di perut ikan pom pom pom. Oh, mungkin ada yang ikut juga ya. Kayaknya Clarin waktu itu ikut juga ya. Ya betul, ini ada pelakunya, pelaku sejarah ini juga ya. Yunus di perut ikan pom 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 gitu ya gerakannya ya. Wah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan anak-anak benar masuk di ikan ini ya. Jadi waktu mereka masuk rame-rame, ini ruangannya ditata sedemikian rupa, didekor sedemikian rupa, itu seperti kedalaman laut ya. Laut yang dalam, yang gelap. Masuk ke perut ikan itu juga gelap loh. Mereka waktu masuk itu seperti ditelan oleh ikan ya. Dan waktu mereka selesai berdoa, mereka keluar dari mulut ikan itu seperti dimuntahkan keluar. Ya, untuk anak-anak secara literally coba menghidupkan kisah dari Alkitab itu menarik sekali ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mungkin sedikit gambaran seperti yang saya ceritakan ini. Minggu lalu kita juga udah dengar dari Yunus pasal 1 ya, bahwa Yunus dipanggil untuk pergi ke Niniwe ya, tetapi dia malah perginya ke Tarsis ya. Tuhan suruh dia ke barat ya, ke timur ya, tapi dia malah perginya ke barat. Jadi Yunus ini sengaja menghindar dari Tuhan. Dia dipanggil untuk menyampaikan berita pertobatan. Nanti di pasal 3 kita bisa lihat juga ya, Yunus bahkan melarikan diri. Ya, waktu khotbah di Niniwe juga dia sengaja khotbahnya singkat ya, enggak sepanjang ini ya, 30 menit, enggak ya, sepanjang sesingkat itu. Bahkan katanya itu ada seorang ahli katakan dia sengaja meredius pesan khotbahnya itu supaya orang Niniwe tetap aja dihukum ya. Tetapi Tuhan tetap menolong orang Niniwe ya. Tapi yang kita mau coba lihat hari ini adalah kenapa Yunus tidak mau taat. Ya, seperti khotbah minggu lalu ya, saya review sedikit. Kenapa Yunus tidak mau taat? Iya, karena orang Niniwe itu musuhnya Israel. Ya, orang Asyur itu bangsa yang keji, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka menghukum musuh-musuhnya itu dengan begitu keji. Tahu ya, bangsa Asyur kalau menghukum musuhnya bagaimana? Bapak Ibu tahu ada hukuman, satu jenis hukuman namanya disula. Disula. Disula itu apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu korban ya, dimasukkan ke satu tiang yang begitu tajam dan tinggi, itu dari bawah dimasukkan sampai ke atas gitu. Wah, itu sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu hukuman yang sangat keji. Tidak heran Yunus itu sangat benci kepada orang Asyur, orang-orang kota Niniwe. Nggak heran. Dan Yunus ini sebetulnya sebuah perwakilan dari pandangan orang-orang Israel pada umumnya waktu itu. Orang Israel juga gak suka ya sama orang Asyur. Ya, jadi mereka juga sebetulnya gak mau orang Niniwe itu diselamatkan. Pikirannya Yunus ini adalah mewakili pikiran-pikirannya orang Israel secara umum. Yunus tidak taat, dia tidak mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Akhirnya apa? Dia turun. Ya, dia pergi
dengan kapal, dia turun ke lambung kapal untuk tidur. Meskipun ada badai, dia tetap tidur. Sampai orang kafir bahkan berdoa, dia tetap tidur. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dari tidur itu dia juga akhirnya turun lebih bawah lagi, yaitu apa? Turun ke dasar lautan. Karena dia harus melompat dari kapal itu. Dan dia juga turun lebih dalam lagi ke dalam perut ikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia merepresentasikan apa yang sesungguhnya terjadi pada Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Israel juga tidak taat. Israel juga tidak taat. Israel juga tidak mau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Israel juga dibuang, turun, semakin turun. Jadi di bagian firman Tuhan yang kita baca ini, bagaimana Yunus merindukan keberadaan bait Allah. Bagaimana dia bisa beribadah di bait Allah. Itu juga yang dirindukan orang-orang Israel ketika mereka sedang ada di dalam pembuangan. Beberapa kali kita melihat doa-doanya Daniel dan nabi-nabi yang lain. Mereka merindukan bait Allah. Kapan kami boleh beribadah lagi di Yerusalem, di bait Allah itu? Sementara bait Allah sudah hancur. Bapak Ibu Saudara sekalian, Israel berkali-kali tidak taat. Tidak mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Israel dihukum Tuhan. Dibuang ke dalam Babel. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah Israel itu juga menggambarkan secara rohani orang-orang percaya masa kini juga, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukankah kita juga, kalau kita mau jujur lihat diri kita, apakah sungguh-sungguh kita bersedia menjawab panggilan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Berapa banyak di antara kita yang merasa tidak nyaman kalau kita berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin pendidikannya tidak sama dengan kita, strata sosialnya tidak sama dengan kita. Kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan ada yang rasnya tidak sama dengan kita. Kita tahu Tuhan mau kita memberitakan Injil kepada mereka, menyampaikan berita keselamatan kepada mereka. Tetapi bagaimanapun juga ada barrier, ada penghalang yang ada di antara kita, yang membuat kita sendiri merasa tidak nyaman untuk menjangkau, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak di antara kita hidup di lingkungan yang benar-benar suasananya Kristen banget ya. Oke. Senin sampai Jumat beraktivitas sama orang-orang Kristen, sesama kelompok kecil ya, akrab dengan orang-orang Kristen ya kan. Doing business, wah sesama orang Kristen juga ya ngumpulnya ya, karena ya kita percaya sesama orang Kristen kita punya value yang sama, bukan? Kita sama-sama orang Kristen juga. Senin sampai Sabtu Minggu ke gereja ya, orang Kristen juga lingkungannya. Kita kayak hidup di setengah surga kali ya. Apalagi gerejanya nyaman seperti ini ya di GKI Epic ya. Anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekolahnya di mana? Sekolah Kristen juga ya. Jadi Senin sampai Jumat ada di lingkungan Kristen. Sabtu Minggu ngumpulnya sama orang-orang Kristen juga. Di sekolah minggu dan sebagainya. Kapan kita punya interaksi dengan orang-orang yang non-Kristen? Mereka-mereka yang belum dengar
tentang Yesus, udah kali ya. Tapi mereka benar-benar mereka melihat seperti apa sih orang Kristen yang hidup bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi apakah kita mau taat? Meskipun engkau dan saya tidak mau taat, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan punya cara membuat kita melakukan kehendaknya. Sama seperti yang dialami oleh Yunus. Yunus tidak mau taat. Israel tidak mau taat. Engkau dan saya mungkin tidak mau taat juga. Tetapi Tuhan tetap bisa melakukan kehendaknya dengan berbagai cara. Kita bisa mungkin menghindar, bersembunyi seperti Yunus. Kita bersembunyi di balik kesibukan kita di dalam pekerjaan. Kita bersembunyi di balik kesibukan pelayanan di dalam gereja saja. Sibuk dengan hobi-hobi kita. Kita bisa bersembunyi. Itu cara kita menjauh dari Tuhan. Tetapi sekali lagi, kehendak Tuhan tidak bisa gagal. Kalau Tuhan mau pakai engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap bisa jadi alatnya. Kita tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Melalui khotbah ini saya mau bangun awareness, kesadaran dari kita semua. Meskipun kau dan saya mau bersembunyi dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mungkin kita bisa sembunyi dari Tuhan. Kalau engkau dan saya adalah anak Allah, Tuhan pasti mau pakai kita dan kita tidak mungkin lari dari Tuhan. Rencana Tuhan yang mulia selalu akan terjadi sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Dan kalau Dia mau pakai engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukurlah. Di tengah-tengah ketidaktaatan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tetap beranugerah buat engkau dan saya. Masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, masalahnya ketika kita tidak taat, kita hadapi struggle bukan? Kita alami kesulitan dan konsekuensi karena ketidaktaatan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita di tengah-tengah khotbah ini, mari kita coba refleksi sebentar. Kira-kira hal-hal apa aja yang membuat kita itu tidak taat kepada Tuhan? Coba Bapak Ibu renungkan sejenak. Tentu setiap orang beda-beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah yang menyebabkan saya tidak taat adalah main padel? Which is my hobby gitu. This is how I having fun with my life. Atau bahkan melalui main padel itulah sebetulnya Tuhan, meskipun kita mau lari, tapi Tuhan ketemukan kita dengan orang-orang yang non-believer. Kemudian di sanalah Tuhan bukakan kesempatan untuk membagikan Injil. Membagikan apa? Tuhan bukakan kesempatan bagi kita untuk sharing our life. Ayo kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin terlalu sibuk di dalam pekerjaan, tetapi bukankah di dalam komunitas Bapak Ibu Saudara sekalian bekerja, bertemu dengan berbagai macam orang, apakah mungkin mereka juga ada yang belum kenal Tuhan Yesus? Yes, kita belum siap, kita belum taat untuk mau jadi saksi Tuhan. Panggilan ini kita belum ready untuk lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah mungkin melalui sore hari ini Tuhan sekali lagi berbicara kepada engkau dan saya untuk peka lihat momentum itu. Bagaimana caranya kita sejalan dengan panggilan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana caranya? Sekali lagi saya mau katakan tidak mungkin engkau dan saya bisa lari dari Tuhan, bisa sembunyi dari Tuhan.
Lebih baik kita pikirkan bagaimana caranya saya bisa align dengan panggilan Tuhan. Bagaimana saya sebagai orang tua, saya bisa taat kepada Tuhan. Karena ketika kita sebagai orang tua kita belajar taat kepada Tuhan, waktu kita minta anak-anak kita taat kepada panggilan Tuhan, entah gimana perkataan kita itu ada kuasanya. Karena di balik perkataan kita, anak-anak kita melihat teladan kita, teladan ketaatan kita mengikuti panggilan Tuhan. Bagaimana saya menolong anak-anak saya untuk bisa belajar taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu caranya adalah berdoa bersama. Dan menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pasal yang kedua dari kitab Yunus ini, kita bisa belajar berdoa. Seperti Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Kita belajar berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau perhatikan pasal 2 ini, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya inisiatif keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang mendengarkan doa, Tuhanlah yang menggunakan penderitaan, kesulitan, masalah yang kita hadapi, pencobaan bahkan, untuk kita dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang kita hidupnya terlalu enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlalu nyaman. Kita nggak aware lagi dengan hadirat Tuhan. Suara Tuhan itu kayak sayup-sayup Bapak Ibu Saudara sekalian. Antara kedengaran dan enggak, begitu jauh. Pada saat apa? Pada saat engkau dan saya ada di dalam situasi yang nyaman, tenang. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau perhatikan di dalam kehidupan kita, titik-titik di mana perjalanan hidup kita mengalami titik-titik terendah. Pada saat itulah kita begitu dekatnya dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh dibukakan akan kuasa Tuhan secara nyata terlihat melalui mata kita. Kita dengar melalui telinga kita. Begitu jelas. Pada saat apa? Pada saat engkau dan saya ada di titik-titik terendah di dalam kehidupan kita. Tuhan menggunakan penderitaan untuk merangkul engkau dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan menyuruh seekor ikan besar menelan Yunus, itu adalah cara Tuhan untuk membawa Yunus kembali kepada Dia. Mungkin Yunus mau pikir, lari aja gak bisa, udah gue mati aja dah. Gue cebur aja ke laut. Cebur ke laut pun gak bisa mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan utus ikan besar telan dia. Bawa dia ke pinggir darat. Supaya apa? Tetap kamu harus pergi khotbahkan. Nah, proses itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai Yunus betul-betul sadar, itu terjadi di perut ikan. Bagaimana engkau dan saya sekarang bisa belajar dari proses yang Yunus alami itu di dalam doa? Engkau dan saya perlu tahu dulu bahwa bukan karena engkau dan saya saleh hidupnya, bukan karena engkau dan saya baik, maka Tuhan mau pakai engkau dan saya. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini harus sadar
Semua itu karena anugerah Tuhan. Tuhan yang mendengarkan doa kita. Tuhan yang menggunakan segala macam cara untuk membawa kita kembali kepada Dia. Termasuk penderitaan-penderitaan yang kita alami. Dan Tuhan memberikan anugerahnya. Anugerah keselamatan kepada kita. Yunus bahkan berkhotbah. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu cuma 5 kata. 5 kata itu membuat seisi kota Niniwe bertobat. Raja Niniwe Raja Asyur itu yang begitu bengis bertobat melalui 5 kata di dalam khotbah yang sangat singkat. Bahkan sapinya pun bertobat. Jangan raja, sapinya juga bertobat. Itu semua anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu lihat juga bahwa Yesus sendiri menggunakan tanda Yunus supaya kita bisa melihat keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Yunus dari dalam perut ikan, dia dimuntahkan keluar supaya apa? Supaya dia mengkhotbahkan khotbah pertobatan. Yesus dalam kubur, dia mengalami kebangkitan supaya apa? Penggenapan Injil keselamatan terjadi. Apa yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian? Di sini yang mau dikatakan adalah keselamatan datangnya dari Tuhan. Keselamatan datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar berdoa. Belajar berdoa saat bertobat seperti Yunus. Mari kita mulai berseru. Berseru apa adanya kepada Tuhan. Kita terbuka secara jujur datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala kelemahan kita. Kita berdoa. Minta Tuhan yang selamatkan kita. Kita berseru kepada Tuhan. Akui kedalaman dosa yang kita lakukan. Akui dan lihat, aware, peka terhadap akibat-akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Mari kita mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita sampaikan ungkapan syukur kita. Ada komitmen baru yang muncul melalui doa pertobatan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 langkah hal praktis ini, saya kira kita perlu catat atau kita foto Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu waktu kita butuh ini ya Bapak Ibu. Waktu kita berdoa kepada Tuhan. 4 hal ini perlu kita ingat di dalam doa-doa kita. Yang pertama, sekali lagi mulailah kita berseru kepada Tuhan. Di tengah kesesakan hidup ini, kita berseru kepada Tuhan, terbuka apa adanya. Ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Akui kelemahan-kelemahan hidup kita. Betapa kita tidak peduli terhadap rancangan keselamatan yang sudah Tuhan sebetulnya perintahkan untuk kita sebagai pengikut Yesus untuk kabarkan Injil, kabarkan Injil. Jadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah bobrok ini. Kita dalam berbagai cara, berbagai alasan kita mengabaikan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Akui kedalaman dosa kita dan segala akibatnya. Mari kita mengingat betapa besarnya kasih setia Tuhan terhadap kita. Kita diselamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian bukan pada saat kita sedang baik-baik aja loh.
Jangan pikir, wah, saya born in Christian family ya. Saya hidup di lingkungan Kristen ya, saya otomatis ya selamat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan, engkau dan saya tidak mungkin diselamatkan Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah, bukan karena engkau dan saya baik, engkau dan saya berpendidikan baik, punya moral yang baik, suka berbuat baik, maka engkau dan saya diselamatkan. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan dengan penuh kesadaran seperti itu, mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita buat komitmen baru. Mari kita buat komitmen baru. Adakah Niniwe, orang-orang Asyur yang bersama-sama dengan kita? Banyak sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di kota urban Jakarta. Banyak sekali. Di Jakarta ini kita bisa ketemu berbagai macam suku bangsa. Berbagai macam. Apakah kita tutup mata dan tutup telinga terhadap panggilan Tuhan? Maukah engkau dan saya taat kepada panggilan Tuhan? Mulai dengan berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai dengan berdoa. Dan jangan lupa tindakan nyata. Ya. Tuhan sengaja berikan Injil di tengah-tengah dunia ini. Supaya ketika Injil diberitakan, orang bertobat. Dan Tuhan dengan segala kemurahannya mau memakai engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.